Wali itu apa sebenarnya? Kemudian kenapa ada nama waliullah? Wali Allah itu apa maksud wali Allah? Kenapa kalimat lain Allah menjadi wali orang mukmin? Kenapa pada kalimat lain lagi orang mukmin itu adalah wali Allah? Apa itu wali Allah? Kita jangan salah memahami nanti. Kalimat waliullah adalah sebuah kalimat ijaz hazaf. Kalimatnya yang sudah diputuskan, dihilangkan. Contoh, rumah sakit. Rumah sakit adalah dua suku kata yang ada kalimat sudah dihilangkan di situ. Kita kalau seandainya sakit untuk apa? Datang ke rumah sakit. Rumah sakit pun aja rumah sakit. Sebenarnya kita pergi ke rumah sehat. Maksud rumah sakit adalah rumah atau tempat untuk merawat orang sakit. Karena kalimatnya panjang, maka disingkatkan, namanya ijaz dalam ilmu balaghah. Diringkas, disingkat menjadi rumah sakit. Rumah atau tempat untuk merawat orang sakit. Ya, nih, Mbak. Rumah Allah. Kiban maksud rumah Allah? Rumah atau tempat untuk beribadah kepada Allah. Waliullah, apa itu waliullah? Seseorang yang menganggap Allah itu menjaga dia, itulah waliullah. Ya. Karena makna wali itu di dalam tafsir Al-Qurtubi, al-waliyu bimakna al-wakilu. Wakilu itu apa? Sebagai wakil, sebagai penjaga. Bahkan Imam Al-Qurtubi mengatakan lagi, al-waliyu huwa al-hafidh. Wali itu adalah penjaga yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat nanti mana contoh-contoh waliullah. Ya. Dia pegah-pegah roh waliullah. Dia bercuat agak waliullah kaki panjaran. Kemudian dia menak agak pegah waliullah. Kipa waliullah ni mai. Kemudian dia teken macam-macam itu waliullah. Kipa waliullah ni mai. Maka dalam hadis ini akan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui arahan dari Allah. Karena ini hadis qudsi. Waliku itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang aku jaga itu seperti ini. Jadi tidak sembarangan. Yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa menilai nanti setelah kita habis hadis ini, oh berarti lun ke waliullah roji. Ya nah. Lawi lun pegah ro waliullah, lo waliullah. Karena waliullah itu tidak sembarangan. Allah berikan yang pertama tanda-tanda waliullah. Contoh waliullah tanda-tandanya begini-begini kata Allah. Kemudian apa lagi? Fadilah dari waliullah itu apa? Maka diberikan segala sesuatu apa yang tidak diberikan kepada orang lain. Nanti akan kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis ke-38. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala qala. Allah berfirman. Kalau kita ketemukan di dalam hadis seperti ini namanya hadis qudsi. Jadi lafaznya bisa qala ta'ala, satu. Bisa yang kedua yaqulu ta'ala. Jadi bisa qala, bisa yaqulu. Bisa dalam bentuk madhi, bisa dalam bentuk present. Bisa dalam bentuk past tense, bisa dalam bentuk present, madhi atau mudhari'. Ya. Jadi qala atau yaqulu. Man ada li waliyan faqad azantuhu lil harbi. Yang macam-macam sama waliku kata Allah. Ya nembah. Waliku itu apa? Bukan dia menjaga Allah, tidak. Ini jangan salah. Tetapi dia menjaga segala sesuatu yang membuat Allah itu marah. Dia menjaga dirinya kalau Allah terus memantau dirinya. Ya, ini namanya wali. Kalimatnya sudah putus ya. Kalimatnya sudah putus. Waliullah maknanya seorang itu yang menganggap, meyakini Allah terus menjaga dia. Seorang yang menganggap Allah terus memantau dia, itu waliullah namanya. Jadi apakah kita bisa menjadi waliullah? Bisa, kenapa tidak? Waliullah itu tidak mesti agaknya getahaju, tidak mesti seperti itu. Perhatikan di dalam surah Yasin. Seorang pembuat patung, yang patung itu diberikan kepada raja untuk disembah lagi. Rupanya setelah puluhan tahun, pemuda ini bertaubat kepada Allah. Kita tidak tahu ibadahnya apa. Yang jelas dia sudah bertaubat. Kemudian dia mendatangi raja dan dia mendakwahi raja.
Wahai raja, kenapa kamu tidak mau beriman, tidak mau patuh? Itu dakwah dia. Kemudian raja mengatakan, kamu siapa kamu? Kamu kan rakyatku. Mau dakwah rajanya. Ya. Akhirnya apa? Pemuda tadi diikat oleh raja tadi. Diikat dan dimasukkan ke dalam sumur. Sehingga dia meninggal dunia. Ketika itu murka Allah, Pak. Kenapa? Karena ini waliullah ini, Pak. Ya. Kenapa waliullah? Ya. Padahal pemuda ini kan ibadahnya biasa-biasa. Ini menandakan kalau kita juga bisa menjadi waliullah dengan syarat-syarat tertentu. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Jibril. Wahai Jibril, selesaikan kampung itu. Kenapa ya Allah? Kampung itu sudah macam-macam sama waliku, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ini ada dalam surah Yasin. Illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Malaikat Jibril berteriak di langit. Kampung itu hancur semuanya. Bagaimana keadaan mereka? Khamidun. Khamidun itu jadi arang karena dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan macam-macam dengan waliullah. Termasuk dah kalian panena waliullahnya urung Mekah capi. Panena waliullah ulun jajak ublang. Nanti akan kita lihat syarat waliullah itu apa. Bisa saja orang ahli ibadah tidak menjadi waliullah. Bisa saja. Bisa saja orang tahajud tengah malam, orang salat duha tidak pernah tinggal, puasa Senin Kamis tidak pernah tinggal, bisa saja dia bukan waliullah. Maka Allah mengatakan, man ada li waliyan faqad adzantu lil harbi. Barang siapa macam-macam dengan waliku. Ya, nih. Wali, makna wali itu ada dua. Ada makna khas, makna khusus, ada makna umum. Makna umum, wali itu maknanya at-tadbir bisyu'un. Menjaga segala sesuatu hal. Menjaga matahari terbit terus sebelah timur, terbenam sebelah barat. Itu namanya wali. Artinya yang mengontrol. Maka Allah itu sebagai pengontrol. Ada siang dan malam, itu masih secara umum. Allah yang menjaga bumi, menjaga langit, menjaga seluruh aktivitas itu. Ini namanya waliyun bermakna umum. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, waliyun bermakna khas. Wali yang bermakna khusus. Bagaimana Allah menjaga personal, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waliku, kata Allah. Apa maksud waliku? Ini si fulan ini sudah menjadikan saya sebagai penjaga dia. Maka kalimatnya sebenarnya panjang. Seorang ahli ibadah menjadikan Allah sebagai walinya. Ya, nih. Kalimat di tengahnya dihilangkan menjadi si fulan adalah waliullah. Ya. Artinya dia menjadikan Allah sebagai penjaga dia. Dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki dan lain sebagainya. Ini namanya wali. Wali secara khusus. Maka wali secara khusus Allah menjaga personal-personal yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala ini seorang hamba yang aku cintai. Akan kita lihat nanti bagaimana syarat untuk menjadi waliullah. Apa yang harus kita lakukan? Kita semua bisa jadi waliullah. Semua bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau macam-macam dengan waliku, kata Allah, faqad adzantuhu lil harbi. Maka ajak perang sama aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an, ketika nanti ada raja zalim, dia mendalimi orang-orang ahli pendakwah yang waliullah, maka satu kampung itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah yang ada di dalam surah Yasin. Ya, nih. Jadi semua bisa menjadi waliullah. Ya, sekarang ini yang pertama, syarat yang pertama. Ini kalau ingin jadi waliullah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaihi. Syarat yang pertama, segala kewajibanku yang aku wajibkan kepada dia laksanakan. Nyo pegah waliullahnya dengar mentang apa tiploh kepada. Kita waliullah lema. Temayang tubuh hana mupat. Temayang leho hana mupat. Kadang-kadang kadang-kadang tan. Yang pegah de lon waliullah. Kita waliullah lema temayang tan teputan. Jadi syarat waliullah yang pertama, lakukan semua yang diwajibkan oleh Allah. Puasa wajib dan puasa ini. Zakat, kita bayar zakat. Ketika Allah mengatakan salat itu wajib, maka kita lakukan salat itu. Karena amal ibadah yang dicintai oleh Allah itu, kalau kita ingin lihatnya, kadang-kadang kita nyoba, Pak. Waktu kalian pun amal ibadah yang palingnya,
oh salat tarawih itu memang fardu dan ni, Pak. Makanya nanti segala sesuatu hal yang dicintai oleh Allah itu dibagi dua, ya, Pak. Yang pertama jenis al-jinsu. Jadi amal ibadah itu dia lebih unggul. Yang pertama lihat dari al-jinsu dulu. Yang kedua lihat dari apa? Lihat dari an-nau'u. Kalau dilihat dari al-jinsu, jenisnya itu ada dua, ada fardu, ada nafilah. Fardu itu amal wajib, amal fardu. Yang kedua amal sunnah. Maknanya apa? Amal ibadah itu dia lebih di yang lain karena amal itu diwajibkan oleh Allah. Maka fardu itu lebih utama daripada ibadah sunnah. Ya. Bedanya puasa sunnah dan bubur lagi puasa fardu tan. Maka syarat waliullah itu yang pertama, segala sesuatu hal yang diwajibkan oleh Allah dia lakukan. Segala fardu itu dia lakukan. Ya. Berarti menyatakan lemah oh nah berarti kana baju alu, bahkan tembayang tertinggal lu. Ya, ni kata bawah ya, itu berarti sudah ada berarti. Berarti kita selama ini sudah puasa Ramadan kah? Kana berarti syarat pun kana. Lagi ada pula KTP ke? Ingin buat KTP, surat darinya, surat. Oh kana, syarat pun kana. Jino syarat kedua ini. Ya. Syarat yang kedua, wala yazalu abdi. Jadi yazal itu kalau di dalam ilmu nahu Imam Sibawayh mengatakan itu af'alul istimrar. Istimrar itu continue. Yang kedua dia continue melakukan ibadah sunnah. Ya. Jadi baik bulan Ramadan itu ibadah sunnah. Oh ini mau apa namanya? Pas bulan Ramadan qabliyah ba'diyah yang tertinggal. Tapi setelah Ramadan hanale Pak, jangankan qabliyah ba'diyah tadi. Ya ni. Hanale sembahyang sunnah. Hanale ibadah sunnah. Makanya posisi nafilah itu, salat sunnah itu setelah salat fardu. Ya. Berarti yang kedua kalau kita bertanya di hati, oh mas, syarat kedua kana. Ya nama. Don sembahyang sunnah. Kemudian ibadah sunnah lu bubut. Yang sunnah lu bubut. Ya, mas. Berarti syarat kedua sudah ada. Wala yazalu abdi. Yazal ini af'alu al-istimrar, terus menerus. Maka di dalam Al-Quran, kalau dalam hadis itu ada kalimat yazalu. Kalau dalam Al-Quran itu ada tasydid. Contoh, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Atau pada juz 28, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau ada tasydid, itu menunjukkan istimrar, mudawamah. Maknanya apa? Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, mereka itu terus continue bertasbih kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Ini tasbihnya malaikat. Malaikat begitu juga. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, sampai hari kiamat. Maka ini makna istimrar. Maka kalau kita melakukan ibadah sunnah, kalau ingin menjadi waliullah, jangan pernah tinggalkan ibadah sunnah itu. Walaupun cuma sedikit, sunnah haji bacu yang banyak. Jadi walaupun tidak banyak, tetapi continue kita lakukan. Ini makna wala yazalu. Makna la yazalu, maknahu la yazalu, mazala. Yang sama maknanya. Yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kita ingin mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat sunnah. Melalui ibadah sunnah. Yang bukan ibadah wajib. Wajib kabereh bunuh. Makanya kita nyo pakai bancara ada betul Allah. Kakak dah pubuk sunnah memang. Pubuk sunnah. Kita salat sunnah, kita beribadah sunnah dan lain sebagainya. Untuk apa? Supaya lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat sunnah itu kalau untuk salat fardu, kenapa kita mesti salat sunnah? Karena nanti kalau salat fardu ada yang bolong-bolong. Mana bolong itu katanya hana khusyuk. Nilainya kurang. Maka bisa ditutupi dengan pahala ibadah sunnah. Salat sunnah bisa menutupinya. Tapi kalau salat fardu tidak ada, salat sunnah saja, mau tutup apa? Salat sunnah itu sebagai penutup saja, sebagai penutup. Rumah katanya bocor, maka ketika bocor kita tempel itulah salat sunnah. Kita salat sunnah itu untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita niatnya ibadah sunnah tadi untuk dekat dengan Allah, hatta uhibbuhu.
Hatta ini dalam kajian tafsir, dalam kajian ilmu nahu, ini namanya hatta yadullu alal ghayah. Itu menunjukkan akhir. Ketika kita selalu salat sunnah dengan niat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintai kita. Ya, yang kagak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat untuk menjadi waliullah, lakukanlah ibadah fardu dan ibadah sunnah. Maka tidak ada waliullah kalau ibadah fardu saja. Ana apa ibadah fardu? Ibadah sunnah tidak dia lakukan. Berarti syarat waliullah itu ibadah fardu dan ibadah sunnah. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Walaupun nanti kita ketemukan di dalam beberapa kitab riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau, ada seorang waliullah, padahal dia dulu itu seorang pembangkang, tapi Allah sudah menganggap dia waliullah. Walaupun tidak dia lakukan ibadah yang sunnah dan apa namanya, cuma dia sudah bertaubat. Ini khusus ya, 1-2 orang. Maka pada masa Nabi Musa alaihissalam, ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada seorang pemuda yang buat masalah di kampung. Jadi di kampung itu dia buat masalah, sehingga penduduk kampung nggak berani macam-macam dengan pemuda ini, nggak berani macam-macam. Akhirnya apa? Nyoki pancarannya keputusan balag dia kenang gara-gara pemudanya. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong turunkan seorang nabi, atau tolong turunkan orang yang kuat yang bisa memindahkan pemuda ini keluar, ya Allah. Akhirnya diutuslah Nabi Musa alaihissalam ke kampung itu. Ketika Nabi Musa turun ke kampung itu, bagaimana kuatnya Nabi Musa digambarkan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Musa memukul seorang dari suku Kipti, faqadha alaihi, sekali pukul mati pemuda Kipti tadi. Akhirnya Nabi Musa memegang tangan pemuda tadi dan dia bawa ke sebuah tempat yang pemuda itu tidak bisa melawan dia karena kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam meletakkan pemuda ini di sebuah gunung, hutan ya. Ketika itu Allah mengatakan, ya Musa, jangan kamu letakkan di hutan. Sebentar lagi akan saya musnahkan dia ini. Ya, nembak. Kenapa saya musnahkan? Dia sudah macam-macam sama waliku itu. Akan saya musnahkan dia. Kalau saya musnahkan dia, kamu letakkan di hutan, nanti tumbuh-tumbuhan akan mati semuanya. Letakkan di sebuah tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada binatang di situ. Akan saya hancurkan dia, kata Allah. Ini yang tadi, azabul lil harb. Ketika dia diletakkan di sebuah padang pasir, Nabi Musa lari, kemudian lari, nyom bebagah dapnung. Menyohan dapnung ya adab kenang lolo kenang. Rupanya pemuda ini ada permintaan terakhir pada Allah. Ya nih. Ya Allah, saya mohon ya Allah. Ada permohonan saya ya Allah. Ya, ketika itu sebelum diazab, apa kata pemuda ini? Saya mengakui kesalahan saya. Saya bertobat ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Terserah engkau mengazab saya, yang jelas saya ingin bertobat ya Allah. Satu. Yang kedua, sebelum kau azab saya ya Allah, pertemukan saya dengan kedua orang tua saya. Saya ingin minta maaf. Ya. Saya ingin minta maaf kepada ayah saya, kepada ibu saya ya Allah. Setelah itu terserah kau azab saya, terserah ya Allah. Ya, rupanya dua hal ini diberikan oleh Allah. Dia minta maaf, dia bertobat dan lain sebagainya. Setelah itu dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, pertanyaannya, ada nggak diazab dia oleh Allah? Rupanya Allah berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, tolong kamu pergi ke sebuah tempat, di situ ada waliku. Nabi Musa heran, di mana wali Allah? Waliku sudah meninggal. Sekarang tolong ambil waliku itu, bawa ke tempat yang layak. Nabi Musa bingung. Ketika itu dia pergi, mana ya Allah? Di tempat itu. Ini kan pembangkang kemarin ya Allah. Kok bisa menjadi wali engkau? Ya, apa kata Allah? Dia sudah bertobat. Ya, dia sudah bertobat kepadaku. Dalam hitungan detik bisa menjadi waliullah. Ya, dalam hitungan detik. Padahal dia berbuat macam-macam pada penduduk kampung. Yang penduduk kampung itu akan dihancurkan juga oleh Allah bersama pemuda tadi. Tapi tiba-tiba dia menjadi waliullah. Gara-gara apa? Gara-gara dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 1-2 nya. Ya, 1-2. Ini jarum kamu. Tapi kalau ingin jadi syarat waliullah itu ibadah fardu jangan lupa, dan ibadah sunnah. Ya. Hatta uhibbuhu. Ketika dia salat fardu dan ibadah sunnah, ini puncaknya waliullah itu apa? Saya mencintai dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain, Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengatakan kepada malaikat, wahai malaikatku, ini hamba ini
adalah hamba pilihanku. Saya mencintai dia. Kenapa? Karena dia patuh dan taat kepadaku. Bagaimana kalian? Malaikat mengatakan, ya Allah, kalau engkau mencintai si fulan, lebih-lebih kami lagi. Maka kami harus mencintai juga si fulan. Maka kita yang dicintai oleh Allah akan terkenal sama malaikat. Iduri malaikat. Terkenal sama malaikat. Menyo katanya sakit, iduri malaikat. So sakit, si fulan sakit. Kalau kita meninggal dunia, dalam hitungan detik, malaikat imerepah, membawa roh kita ke iliyin. Kenapa? Karena kita sudah menjadi wali Allah. Kita dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat juga mencintai kita. Ada dalam sebuah riwayat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada lautan, maka baik tak fikir katanya lautan itu tak bisa berdialog dia. Kita jangan berpikir gunung tak bisa berdialog dengan Allah. Allah mengatakan kepada lautan, wahai laut, di dalam kapal besar ini ada seorang hambaku yang aku sangat mencintai dia. Ya, nampak. Ini waliullah. Bagaimana kalau kapal ini tenggelam? Apa yang kamu lakukan sama waliku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata lautan? Saya akan menjaga dia ya Allah sebagaimana engkau menjaga dia. Saya akan menjaga dia sebagaimana engkau menjaga dia ya Allah. Ya, nampak. Jadi efeknya apa? Kalau kita menjadi waliullah, bukan hanya Allah menjaga kita, tapi yang lain juga menjaga kita Pak, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat syarat lain lagi nanti Pak. Ya, syarat lain lagi. Berarti dua buah syaratnya kananya. Tanya sembahyang fardu hantar tinggai, sembahyang sunat hantar tinggai. Oh, berarti karena syarat-syaratnya kena. Sekarang kita lihat. Faidahnya masalahnya sekarang, apakah Allah mencintai kita atau tidaknya masalahnya Pak? Jadi masalah kita fardu sudah, sunnah sudah. Tapi masalahnya apakah Allah mencintai kita? Sekarang kita akan lihat dari mana kita tahu Allah mencintai kita. Nyan, dari mana ada depunya? Bagaimana depunya? Sedangkan kita tidak bisa melihat Allah. Kita tidak bisa mendeteksi Allah. Nyan. Dijawab oleh dalam hadis qudsi. Fa idza ahbabtuhu. Ciri-ciri Allah mencintai seorang hamba. Nyan. Karena nauru gaknya temayang fardu, temayang sunat. Tapi dia mecu juga. Ya, nampak. Dia mecu lagi. Kalau kita tanya apa? Hai orang pakan, hai lu waliullah Ibrahim. Lu waliullah, temayang fardu hantar tinggai, temayang sunat hantar tinggai. Maka kita lihat sekarang apakah Allah ketika kita salat fardu dan salat sunnah Allah mencintai kita. Jadi ciri-cirinya ini kata Allah. Ciri-ciri saya mencintai seorang hamba, ciri-cirinya di sini. Fa idza ahbabtuhu, kalau saya mencintai seseorang, ciri-cirinya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Saya mendengar apa yang dia dengar. Ini apa maksudnya? Ketika kita nanti membaca ini di depan orang awam, mereka akan mengatakan, hai bukan Allah mendengar seperti kita mendengar. Berarti kan sama ada dengar. Ya, sedangkan di dalam sifat Allah, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama seperti makhluk. Maka ini ada tiga pemahaman. Sebelum kita masuk tiga pemahaman, kita baca ini dulu. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Yang pertama, Allah mendengar apa yang kita dengar. Ini terjemahannya dulu. Kemudian Allah melihat apa yang kita lihat. Ini bukti kalau Allah cinta kepada seorang hamba. Wa yadahu alladhi yubtishu biha. Kemudian tangannya juga apa yang dilakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Warijlahu alladhi yamshi biha, dan kakinya diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud keempat kalimat ini? Ini ada tiga pemahaman. Pemahaman yang pertama, ini syarat menjadi waliullah. Syarat kita kalau kita ingin tahu kita dicintai atau tidak oleh Allah. Yang pertama, hafidha sama'ahu. Yang dimaksudkan Allah mendengar, pendengaran dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak senang untuk mendengar yang tidak-tidak. Ya, dia tidak senang mendengar orang lain ribah, enggak senang. Kalau orang ada tipe seperti itu, berarti Allah sudah mencintai dia. Oh, han. Ya weh kayaknya Pak. Ulun han. Ini yang pertama, Allah menjaga pendengaran dia. Fayakunu sama'ahu tabi'an lima yurdillah. Pendengarannya itu selalu mengikuti apa-apa yang diridai oleh Allah. Hai tajak gedeh ya, ho tajak buat pengajian. Oh je. Pakon. Karena pengajian itu di dalam sebuah hadis, malaikat berdoa kepada Allah.
Selama mereka masih berada di tempat itu, berikan keberkahan kepada mereka, ampuni mereka ya Allah. Nanti waktu pakat hai tajak baknya je majlis ribah. Oh baik. Kita curhat oh baik, curhat baik. Han dulu. Berarti ini sudah ada satu bang. Nah, ini pemahaman yang kedua. Ayuwafiqa al-insanu bima yasma' wa yubsir wa yamshi wa yabtishu. Pendengaran dia itu sesuai dengan tingkah lakunya. Ucapannya sesuai dengan tingkah lakunya. Matanya yang dia melihat sesuatu sesuai dengan tingkah lakunya. Jadi tingkah lakunya apa? Kita tidak boleh lihat maksiat, maka dia menjaga matanya dari berbuat maksiat. Tangan ini tak boleh ambil punya orang lain, maka dia tidak ambil punya orang lain. Mulut ini tak boleh demenak gop, maka dia tidak demenak gop. Yang syarat waliullahnya kamu lain apa kenyan? Yang kamu lain apa? Jadi artinya apa? Ini si fulan ini berarti sudah dicintai oleh Allah. Maka kalau seorang masih melihat maksiat, berarti Allah masih belum mencintai si fulan. Tangan masih teken macam-macam, Allah berarti masih belum mencintai si fulan. Babah mandang demenak agak, berarti Allah belum menjaga mulut kita lagi, Pak. Berarti syarat waliullah itu nyangka kurang gede yang kahana, batikon. Maka kalau ingin tahu kita waliullah atau tidak, seluruh anggota tubuh ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita dengar itu manfaat. Apapun yang kita lihat itu manfaat. Apapun yang kita teken itu manfaat. Apapun yang kita kerjakan itu manfaat. Apapun yang kita makan itu manfaat. Bukan memudaratkan kita. Ini pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga. Ini sudah, kalau dalam kajian tasawuf, ini level tasawuf paling tinggi. Muraqabah, murabatah, musyaratah. Ini paling tinggi. Apa itu? Tasdidullahu ta'ala al-abda fi hadhil jawarih. Itu pada level yang tinggi. Allah menjaga seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat dan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau suka sama istri raja suka sama beliau, hammat bihi wa hamma biha. Dia suka sama Yusuf, Yusuf suka sama dia. Ketika itu apa kata Allah? Karena Yusuf adalah waliullah, linasrifa anhu su', saya palingkan mukanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah tasawuf level tinggi. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan tangan seseorang, mengarahkan mulut dia, mengarahkan mata dia, mengarahkan hidung dia, mengarahkan anggota tubuh dia untuk tidak berbuat maksiat. Yang bisa merasakan adalah seorang itu sendiri. Makanya tidak urungnya Nabi Yusuf ketika dipalingkan mukanya oleh Allah, dia ya Allah, nepu maaf de cadu ni Allah. Drone nepu paling muka lo untuk tidak berbuat maksiat. Yang bisa merasakan itu adalah orang itu sendiri. Apakah dia waliullah atau tidak? Dia jino tak timbang-timbang lagi ni. Lun ku waliullah bukan ukun tham. Tapi rumah tu benar agak. Gimana waliullah tu benar agak? Berarti babah dia nak jaga oleh Allah. Tapi dari rumah paju harum lemak. Berarti kan waliullah. Tapi dari rumah jak tempat mati. Berarti kan waliullah. Kenapa tangannya, kakinya tidak diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini sekarang kelebihan waliullah itu apa? Maka enggak macam-macam kelebihan waliullah. Seorang yang menjaga dirinya dari perbuatan ibadah-ibadah fardu. Yang fardu kaki jaga apa? Karena itu kewajiban. Kita enggak usah jauh-jauh lagi. Kalau kita lihat dari jenis perbuatan wajib, kalau lihat dari segi nau'nya itu, salat fardu itu lebih daripada yang lain. Salat fardu. Makanya awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama sekali itu dikoreksi pada hari kiamat, diperiksa itu sembahyang. Penyo sembahyang bereh lain bereh mandu. Nyo sembahyang kadang-kadang tapi ibadah lain berarti hana bereh mandu. Berarti salat itu di atas segalanya dengan ibadah-ibadah fardu yang lain. Maka ibadah fardu sudah dia lakukan. Ibadah sunnah sudah dia lakukan. Untuk apa dia lakukan ibadah sunnah? Supaya Allah mencintai dia. Dari mana kita tahu Allah sudah mencintai kita? Dari pandangan kita, kita sudah bisa menjaga pandangan. Dari tangan kita, kita sudah bisa menjaga tangan. Dari mulut kita, kita sudah bisa menjaga mulut. Anggota tubuh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 pemahaman seperti yang kita bahas tadi. Yang terakhir, pemahaman terakhir,
langsung Allah sendiri yang mengarahkan seluruh anggota tubuh kita. Contoh lain lagi, Pak. Nabi Musa itu kalau dalam kajian tasawuf, itu beliau sudah murakabah pada level tinggi, Pak. Kenapa level tinggi? Seorang Nabi Musa alaihissalam, kalau secara logika tidak mungkin akan melawan seorang raja, Fir'aun, Pak. Dinasti Fir'aun yang tidak pernah putus-putusnya. Gimana lawan dinasti Fir'aun, Pak? Setelah lahir anak Fir'aun lah menanji, lahir anak Fir'aun lah. Bagaimana mau melawan Fir'aun ini yang mengaku diri dia Tuhan? Saking takutnya Nabi Musa alaihissalam mengatakan apa? Ya Allah, lun hana berani ya Allah. Nanti saya takut ayatullah. Dia akan membangkang saya, dia akan membunuh saya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidak ya Musa, kamu tenang saja. Apapun yang kamu lihat akan saya lihat. Apapun yang kamu dengar akan saya dengar, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar juga sudah pada level waliullah Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Apapun yang saya lihat selalu terbayang Allah. Ya, Pak. Saya lihat bencana, saya terbayang Allah. Allah kagak jauh bencana. Saya lihat nikmat rezeki yang terbayang juga Allah. Ya, saya lihat makhluk, saya terbayang Allah. Kalau binatang terbayang Allah. Ya, itu Abu Bakar sudah masuk level-level tinggi. Level murakabah yang paling tinggi. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, asma'u wa ara. Saya akan melihat apa yang kamu lihat. Saya akan mendengar apa yang kamu dengar. Ya, Pak. Artinya apa? Saya mengarahkan matamu, saya mengarahkan telingamu. Sekarang kita lihat apa keunggulan waliullah. Ya, bacutuk ya, Pak. Keunggulannya. Untuk apa kita menjadi waliullah? Makanya kalau kita lihat cerita Nabi Musa alaihissalam, kelebihan Nabi Musa apa? Nabi Musa dalam sejarah coba perhatikan, tidak pernah disentuh oleh Fir'aun sedikit pun, tidak pernah disentuh. Jangankan dilukai, disentuh saja tidak. Falai yasilu ilaikuma. Wahai Musa dan Harun, Fir'aun tidak bisa macam-macam sama kalian. Jangankan membunuh kalian, menyentuh saja tidak bisa. Kenapa? Karena kalian waliullah, sudah saya jaga kalian. Maka kalau kita melihat dalam tafsir Al-Baitawi, Fir'aunnya cukup apa nih, bingkengnya. Fir'aun itu tak boleh kita melihat matanya. Ya, lagi sebagian pemimpin itu enggak hanya kalau mata harus duduk ke bawah. Jadi ketika ingin ngomong dengan pimpinan harus lihat ke bawah. Sebagaimana orang melihat Fir'aun. Kalau seandainya ada suku Kipti dan Bani Israel yang berani melihat mata Fir'aun, dipenggal lehernya. Makanya Bani Israel ketika datang menghadap Fir'aun, dia lihatnya ke bawah, tunduk ke bawah. Tidak pernah dia lihat matanya. Tetapi Nabi Musa alaihissalam dan Harun ketika mendakwahi Fir'aun, matai kalian, Pak. Matai kalian. Ya, Pak. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Coba kamu ajak dia. Nabi Musa hendak kalian matai kalian. Ya. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Matai kalian, Pak. Allah mengatakan, kamu tenang saja, kamu waliku, kata Allah. Jangankan dia membunuhmu, menyentuh saja tidak bisa, kata Allah. Ya. Kenapa? Karena Nabi Musa waliullah. Perintah Allah dia lakukan. Ibadah yang sunnah-sunnah dia lakukan. Sehingga apapun yang dilakukan semua dalam kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat apa keunggulan waliullah tadi? Apa keunggulan? Di sini disebutkan dua keunggulannya. Keunggulan yang pertama, wala in sa'alani la'atiyannahu. Ini taukidnya sudah lebih taukidnya. Taukidnya sudah lebih. Kalau di dalam bahasa ilmu balaghah, ini namanya sudah khabar ingkari namanya. Ada orang tidak percaya. Mungkin gejagal oleh Allah, mungkin hanangom lam laut, mungkin. Ya, nampak. Padahal secara logika laut itu kalau kita masuk ke laut tak terapung, dia masuk terus ke bawah. Apa mungkin? Ya, nampak. Karena manusia tidak percaya, maka Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi ini Allah mengatakan apa? Ini ada taukid banyak, ada 4 taukid. 4 taukid. Mana taukidnya? Yang pertama, la. Itu lam taukid atau lam ibtida, lam taukid. In syarat itu, setiap syarat itu taukid menguatkan. Yang kedua, la u'tiyanna. Itu ada lam taukid lagi, Pak. Kemudian ada nun taukid lagi, Pak. La u'tiyannahu. Kalau dia minta kepadaku, akan aku berikan kepada dia. Dia minta atau tidak dia minta. Ya, nih, Pak. Dia minta, saya berikan. Tidak dia minta, saya berikan juga. Ya. Makanya setiap waliullah itu, ketika dia berdoa kepada Allah, karena dia sudah terkenal sama malaikat, dia sudah terkenal sama Allah. Setiap dia minta, permintaan dia tidak pernah aku tolak, kata Allah.
Tapi dengan 3 syarat. Ya, ada 3 syarat. Yang pertama, la yad'u bi ismin. Tidak berdoa dengan dosa. Kipan dengan dosa. Katanya bantah pembuk maksiat. Dalam hatinya dosa na habis tak kegop tak kalian maksiat. Kenapa tak berdoa katanya Pak menyo katanya tak pegat maksiat. Kita berdoa, hana harap doa akan dikabulkan oleh Allah sebelum kita minta maaf terhadap dosa yang kita lakukan tadi. Ya Allah, lon pun nyilum baju haram ya, nilai kemah ahilnya dari yang haram tadi, baru berdoa kepada Allah. Kita memakai baju, kita pergi baju haram baca kayak apa? Tajak semayang, hana pun tak berdoa katanya. Bahkan karena yang haram bak tubuh katanya. Bagaimana caranya? Lepaskan baju haram itu dan berdoa kepada Allah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya. Qati'ur rahim. Sehebat apapun ibadah seseorang, apakah lon waliullah lon apakah, tetapi dia memutuskan hubungan silaturahmi. Hana gek nganti pulang, hana berharap yang baik. Ada hadis Rasulullah, hadis sahih Rasulullah. Rasulullah mengatakan doa kalian dikabulkan kecuali qati'ur rahim. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan siapapun, dengan tetangganya, dengan sanak familinya, dengan keluarganya, dengan kerabatnya. Hana pun harap doa akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga sabda Rasulullah SAW. Artinya mengatakan yang kata orang tidak dikabulkan doanya. 2. Yang ketiga, az-zulmu. Orang yang mendalimi orang lain. Sebelum dia minta maaf dulu, maka doanya jangan pernah harap akan dikabulkan oleh Allah. Mendalimi itu bisa saja begini, mengurangi timbangan, mendalimi kau. Cok hak kau, itu mendalimi kau. Hak kau sekian tapi tak cok hak kau. Mendalimi si pula. Orang yang mendalimi orang lain jangan pernah harap doanya akan dikabulkan oleh Allah sebelum dia minta maaf dulu terhadap dosa yang tadi. Jangan apa harap. Oh lon waliullah, apa waliullah le tak zalimi kau. Maka maksud ini yang dikatakan waliullah itu dia tidak berdosa. Kalaupun dia berdosa dia minta maaf pada Allah. Tidak memutuskan hubungan silaturahmi. Yang ketiga dia tidak berbuat zalim. Ya. Ini yang pertama, ini keunggulan orang-orang yang menjadi waliullah. Kalau dia minta sesuatu maka akan dikabulkan oleh Allah. Pada suatu hari Rasulullah berdialog dengan seorang pemuda, seorang sahabat namanya Aqra namanya. Ketika berdialog dengan Aqra, wahai Aqra, rupanya ada seorang pemuda lewat. Jadi pemuda ini compang-camping, oleh kibang-kibang tu pakaian pi hanaji. Kemudian dia tidak terkenal, hana terkenal. Ketika lewat, Rasulullah bertanya kepada Aqra, ya Aqra, kamu barusan melihat ada pemuda barusan lewat. Siapa dia Aqra? Apa kata Aqra? Ya Rasulullah, nyankan sahabat sangnya. Kalau dia sahabat, dia akan berhenti di sini dan mengucapkan salam kepada engkau ya Rasulullah. Nyankan sahabat, bukan orang terkenal, urang gasin. Mungkin saja dia musafir. Oh, oleh kiban. Artinya tidak terus rapi, bahan rapi. Pakaian juga tidak rapi. Mungkin ada kotor-kotor di pakaiannya. Apa kata Aqra? Ya Rasulullah, kalau dia melamar wanita, seorang wanita, maka wanita itu sebelum dilamar saja sudah tidak mau sama laki-laki ini. Yang pumpeng, taputan, penampilan lagi-nya. Sudah, Rasulullah diam saja. Lewat pemuda yang kedua, rapi sekali orangnya, ya rapi taurun. Rasulullah bertanya, ya Aqra, siapa ini? Wah ya Rasul, dia seorang petinggi di sini ya Rasulullah. Dia seorang yang terkenal ya Rasulullah. Dari penampilan saja kita sudah tahu dia orang kaya ya Rasulullah. Ini laki-laki ini sebelum melamar seorang wanita, lamarannya sudah diterima. Kalau melamar sudah diterima. Bahkan orang lain minta untuk supaya anaknya dilamar oleh pemuda ini. Apa kata Rasulullah? Pemahaman kamu salah wahai Aqra. Secara dunia memang yang kedua itu terkenal Aqra. Tetapi Aqra, kamu perlu tahu. Itu yang pertama lewat tadi. Dia itu sekali dia angkat tangannya, dalam detik itu dikabulkan doanya oleh Allah. Para malaikat mengaminkan doanya, kata Rasulullah SAW. Kamu kenal siapa dia? Dia waliullah itu. Dia waliullah. Apapun yang dia lakukan selalu terkontrol oleh Allah. Setiap dia berdoa dalam detik itu akan dikabulkan oleh Allah. Betul-betul Aqra. Tapi pemuda kedua dia tidak dikenal oleh Allah. Tidak dikenal oleh malaikat. Nyai berdoa puluhan tahun dia berdoa. Lagi tapi memang secara dunia dia dikenal. Tapi tidak dikenal oleh para malaikat. Mungkin yang mengenal dia malaikat maut mentang, Pak. Ya malaikat maut. Pati aja buat nyawa. Malaikat lain hana suat duri, masa di bulan kalap, bah meninggal gini. Tapi malaikat maut karena tugasnya, soalnya si bulan yang penggatnya kakilah tertarik nyawa ini, karena sudah ajalnya. Ini satu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, walain ista'adzani, kalau dia minta perlindungan kepadaku,
dalam detik itu aku berikan perlindungan kepada dia. Dah contoh Mbak. Ya. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu waliullah. Dari mana kita tahu waliullah? Apapun yang dilakukan selalu dalam kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban dia lakukan, kemudian yang sunnah-sunnah dia juga dia lakukan. Cuma mungkin pada waktu itu kan belum ada kewajiban salat. Ya, kewajiban salat belum ada. Cuma di dalam Taurat itu sudah ada. Salat itu cuma 2 rakaat. Ya. Kemudian bayar zakat juga ada. Untuk menyembah Allah juga ada. Tetapi tidak sama ketika sudah diturunkan kewajiban salat 5 waktu. Waktu itu belum ada salat 5 waktu. Tapi pemuda ini patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tidak tahu mau lari kemana lagi, di depan mereka sebuah gua. Ini kalau di Yordania itu ada sebuah gua Ashabul Kahfi. Gua itu terbuka, pintunya terbuka. Kalau kita masuk lempang ya, Pak, lempang ya. Jadi bukan tersembunyi seperti Gua Hira, tidak. Kalau Gua Hira itu turun ke bawah. Kemudian Bukit Sur gitu juga turun ke bawah nih, Pak. Sehingga bisa jadi tempat bersembunyi. Tapi Gua Ashabul Kahfi tidak bisa jadi tempat sembunyi, ya, Pak. Lagi gubuk biasa, ya, Pak. Maka mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, kami tidak tahu mau berbuat apa lagi. Ya, kayu piuh, ya, Pak. Tapi hana pun piuh terminate. Jadi kami tidak tahu mau berbuat apa lagi. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi, ya Allah, tolong jaga kami dan berikan petunjuk kepada kami. Langsung direspon oleh Allah, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Saya jaga dia 309 tahun lamanya. Sebagian mengatakan 300 tahun lamanya. Rupanya perbedaan tahun 300 tahun, 309 tahun, rupanya dua-dua benar. Satu dikira dengan tahun Hijriah, satu dikira dengan tahun Masehi. Jadi artinya dua-dua benar. Jadi makanya kalau seandainya waliku itu, dia minta pertolongan kepadaku, dalam hitungan detik akan aku tolong dia. Maka jika katanya ketika berdoa kepada Allah, apakah nak tolong? Berarti ada masalah katanya. Apa masalahnya? Bisa saja kita sedang berbuat dosa, bisa saja kita sedang memutuskan hubungan silaturahmi, bisa saja kita sedang mendalimi orang lain. Maka kalau ingin dikabulkan doa kita, maka jangan lakukan 3 hal ini. Kalaupun kita lakukan, bertobatlah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari. Maka kalau kita nanti tersedat di dalam kitab Al-Bukhari, Imam Bukhari, atau nanti ada di dalam kitab syarahnya, Pak. Ya, yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada syarahnya itu, syarah hadis Imam Bukhari, di situ kita ketemukan. Atau kita nanti mencari hadis qudsi. Dalam hadis qudsi ada juga hadis ini. Hadis Arba'in Nawawi juga ada hadis ini. Ya, hadis ini juga ada.